Hai YouTube, balik lagi di channel Andri Waisa Putra. Dan kali ini ada playlist baru dari saya. Dan playlist ini ceritanya tentang kita yang ada di Papua mau bagi cerita ke teman-teman sekalian. Dan di sini sudah ada teman-teman saya, ada Ola Sikowai, Hai. ada Rostika Waroi. Hai. Nah, jadi di video kali ini kita mau bahas tentang perjalanan kita bertiga yang pernah jadi mahasiswa dan mahasiswi di Cina. Dan buat teman-teman tahu, kita di sini beda kampus sama beda kota juga. Jadi pantengin video ini terus sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pertama itu dapat beasiswa Iya. dari Provinsi Papua, itu SDM, dari Sumber Daya Manusia. Pertama itu kayak dites dulu, kayak mereka datang ke kampus, terus dites, terus hasilnya keluar itu habis ujian nasional. Terus kayak dinyatakan lulus, terus itu belum tahu negaranya mana. Terus pas sudah berangkat ke Jayapura kayak urus persyaratan kayak paspor dan sebagainya. Terus dibagi negaranya, terus dapat di Cina. Oh. Sekarang kita ke Ade Ros. Itu kok kuliah di Cina bisa karena tahu informasinya dari mana? Jadi sampai bisa kuliah di Cina itu karena taunya sih dari sekolah sih, dari sekolah. Nah ini yang lebih duluan, jadi ngikutin jejak ini nih. Oke. Jadi sebenarnya saya dan angkatan saya mempengaruhi anak-anak ini. Soalnya orang satu sekolah, terus jalurnya sama. Terus kita tuh 2016, kan Kakak Ola 2015, 2016 itu tahunya pertama tuh Pak Guru dong tempel apa nih? Pengumuman, brosurnya di mading sekolah. Terus itu sebenarnya cuma iseng-iseng aja sih, kayak tadi Kakak Ola juga daftar saya tuh. Kita daftar itu ada berapa batch begitu pendaftaran. Saya daftar ke pertama tidak lolos karena ceritanya di situ harus ada interview. Terus lanjut batch 2 saya tidak fokus karena saya fokusnya daftar untuk SBMPTN di Makassar. Terus batch ketiganya sebelum ke Makassar saya daftar lagi batch 3, terus lolos gitu. Tapi hasilnya belum ada sampai saya ke Makassar, sudah ikut SBMPTN, sudah santai-santai. Tiba-tiba teman-teman yang dari Serui dong telepon. Dia bilang, Andri itu ada namanya kok untuk lanjut ke Cina gitu. Dan setelah kita di Cina tahun berikutnya Aderos menyusul dong. Jadi sebenarnya nggak ada niat kuliah di luar. Iya, sebenarnya kita nggak ada niat. Sebenarnya kita bertiga di sini tuh tidak ada pikiran untuk kuliah di Cina. Soalnya mikirnya kuliah di Cina tuh atau ya at least di luar Indonesia tuh susah. Susah ya, betul. Apalagi kita ya dari kabupaten yang bisa dibilang kecil juga sih. Terus kita bertiga juga sebenarnya kalau mau dibilang waktu sekolah saya tidak terlalu kenal dengan ini, dengan Dempu angkatan juga ya. Terus dengan Kakak Ola tuh baru kenal waktu kita sudah ada di Cina. Jadi ceritanya kita di Cina kemarin ketemu di salah satu kegiatan organisasi perhimpunan pelajar Indonesia Tiongkok, waktu itu di regional timur. Kita kumpul di kota Shanghai. Wis lagi pakai bajunya nih, ya, jadi kita lagi kumpul di Shanghai tahun 2000 berapa nih? 2018. Di situ kita sebelumnya sudah ada grup nggak sih? Ada sih. Ada. Oh, dari kita buat grup mahasiswa waktu itu kita punya sendiri, Ros. Yang dari Serui. Nah, di situ tuh belum kenal sama Kakak Ola, teman-teman yang lainnya belum. Terus setelah itu entah dari mana ya, tong kumpul di satu grup, katanya ini Papua Squad. Iya, Papua Squad. Iya. Oke, terus kita kumpul-kumpul, terus waktu itu ada pengumuman kalau Sabtu Minggu tuh kita mau jalan-jalan ke bukan mau jalan-jalan, kita mau ikut kegiatan ini Kopa Shanghai namanya. Itu tahun 2018. Terus kita sering kontak-kontak tuh di grup. Kalian pergi kan tidak ke sini. Terus
ada kakak Ola menyahut juga kalau tidak salah. Oh iya. Kita kontak-kontakan janjian kalau nanti ketemu. Iya. Atau kalau tidak salah kan ketemu. Saya ngajak bicara toh. Iya, kok yang duluan? Di backstage. Jadi saya lihat toh, ini kakak Ola yang ada di grup atau bukan gitu. Terus saya ajak ngobrol dekat-dekat, terus ternyata betul. Saya kira juga tuh kakak Ola bukan dari Serui, ternyata Sama-sama dari sama-sama Serui. dari Serui ternyata. Terus sudah kenal dan ini fotonya. Oke. Fotonya. Jadi situ bisa lihat ya, saya punya gaya paling nyentrik sendiri ya. Oke. Terus setelah itu apa ya? Aku sudah sampai Cina, saya sampai 2016 September, kakak Ola 2015. 2016. Oh iya. Soalnya kan ada 1 tahun belajar bahasa. Oh iya, jadi beda ya teman-teman ya. Jadi kakak Ola tuh persiapan 1 tahun di Surabaya dulu. Kayak ada agen begitu ya. Ya, tempat agen. Buat kursus bahasa. Kita juga agen. Agen ya sama. Satu agen kita. Satu agen. Korban satu agen. Tapi kalau tidak karena agen itu kita nggak bisa sampai Cina juga sih. Tapi kita nggak mau promosi di sini ya. Aduh, ada salah coy. Di Jakarta, kalau saya di Jakarta, kita ada pelatihan bahasa Mandarin 2 minggu. Kalau kakak Ola, saya pelatihannya tuh 8 bulan atau 9 bulan gitu, kayak pemantapan bahasa. Pertama bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Soalnya kan saya kuliahnya pakai bahasa Inggris. Oh, jadi iya beda juga. Jadi kalau saya programnya D3 pakai program, maksudnya bahasa pengantarnya tuh bahasa Mandarin. Sedangkan kakak Ola bahasa Inggris, Ade Rostika juga pakai bahasa Mandarin. Jadi kalau saya kemarin tuh cuma pokoknya hitung-hitung dengan nganggur-nganggurnya kita di Jakarta 1 bulan aja di Jakarta. Habis itu berangkat 2016 juga. Tapi kalau kakak Ola sama-sama 2016, tapi memang kita beda karena saya di Surabaya. Saya di Jakarta, Surabaya. Ini tahun berikutnya. Tahun berikutnya cuma 1 hari doang di Jakarta. Dia 1 tahun aja ya. Jadi kalau mereka tuh tidak ada pelatihan, tidak ada outbound ada gitu. sih tapi online. Oh, online. Jadi cuma di Jakartanya tuh 1 hari aja. Terus besoknya langsung berangkat ke Cinanya malamnya. Oke, jadi kalau kita di kampus tuh, saya tepatnya program bahasanya kan bahasa Mandarin, jurusan software teknologi D3 ya. Kalau Aderos dia accounting D3 juga. D3 Works Institute of Technology. Kalau sekolah di Zhejiang University of Technology. Itu jurusan teknik sipil. Kalau S1. bahasa gaulnya bahasa Inggrisnya civil engineering. Kalau Indonesia teknik sipil. Dan kakak Ola sama 2 orang ini baru saja wisuda. Wisuda online guys. Iya, wisuda online. Gimana rasanya? Saya kan lulus belum kantor. Oh iya. Sedih sekali. Ada sedih, ada senang. Tidak akan terlupakan sih tahun ini. Euforianya beda lah. Iya. Kalau saya kan bisa sombong amat. Kalau ini kan online. Cuma yang sendiri aja. Kalau kita berdua satu kampus namanya WUXI Institute of Technology. Ini gambarnya. Nanti ya kita kasih tunjuk kampus kita. Bukan promosi sih. Ya tapi gitulah. Kita ingat apa namanya? Alma mater. Iya. Kalau kakak Ola? Kalau saya di Zhejiang University of Technology. Ya, di Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Oke. Kalau Zhejiang berarti ibu kota Zhejiang itu ibu kotanya Hangzhou. Iya. Yang saya tahu kalau di kota Hangzhou tuh paling terkenal dengan Tinghan Road. Dengan? Oh, ini kayak wisatanya, tempat wisatanya. Kalau Hangzhou kota apa? Kota kalau di WUXI kan industri. Tidak tahu. Industri. Kalau Hangzhou setahu saya kota wisata. Kota wisata. Iya. Sama banyak startup terkenal. Iya, Alibaba ya. Iya, kayak Alibaba. Oke, terus tentang pendidikannya sendiri itu agak menurut saya pribadi agak enak sih. Iya. Soalnya orang latihan
latihan belajar bahasa itu 45 menit belajar full, terus 10 menitnya Iya. kayak 10 break menit begitu. break. Iya. Itu kalian bisa tidur, Bisa mau main Jajan. HP. main HP, terserah kalian mau ngapain. Malah ada seniorku yang teman-temannya dari luar itu ada yang main skateboard di dalam, dia tidak peduli sama sekali. Asalkan itu jam break. Iya, asal itu break. jam break. Kalau jam pembelajaran kalian main-main mungkin bisa disuruh keluar kayaknya. Iya sih. Terus kalau pendidikan ya jangan terlambat sih kalau Jangan kuliah. terlambat Iya. ya. Soalnya kalau di Cina mereka guru-gurunya tuh On on time. time. On time sekali. Tidak ada namanya PHP. Misalnya kayak kelas jam 8.10 pasti jam 7.30 ada siswa Cinanya udah di Ah, kelas. Iya, 30. sudah di kelas. Jadi jika terlambat ya udah tidak dapat tempat duduk. Dapat sih. Jadi dapat cuma di belakang pastinya. Tapi malu belakang. juga. Iya, Malu. malu. Terus bahasanya kalau saya memang kan bahasanya bahasa Mandarin. Jadi satu tahun pertama kita belajar full bahasa Mandarin. Kakak Ola tidak? Tidak langsung masuk kuliah. Langsung kuliah, Iya, jurusan. soalnya kan sudah kursus dulu kan di Ah. Surabaya. Terus pakainya juga pakai bahasa Pakai Inggris. bahasa Inggris ya. Terus kalau saya, kita transisinya agak jomplang gitu. Soalnya kayak kita kan belajarnya kayak bahasa Indonesianya ini Budi, terus tiba-tiba dikasih buku pas jurusan kan, HTML adalah pokoknya website itu adalah Sesuai ini jurusan ya. kan. Agak depresi sih awal-awal Iya, karena memang bahasanya jauh beda. Jauh beda Kita dengan belajar yang di belajar bahasa di Iya, kelas bahasa di ya. kelas bahasa sama di itu. Terus Kalau di kelas bahasa lebih kayak sehari-hari ya. iya kayak Buat kehidupan sehari-hari buat kan. kehidupan. Tapi ya kalau mau improve sih memang dari sebelum-sebelumnya udah cari-cari Iya. buku pelajaran gitu sih. Di Google juga bisa. Terus asramanya kita ya kalau mau sekarang kita bahas apa namanya biaya ya. Iya, biaya. Biaya di Cina kalau mau dibilang kuliah di Cina tuh hitung ya kalau mau dibilang sama aja dengan Papua sih. Iya, sama sih biaya Biaya hidupnya juga sama. Biaya hidupnya juga tergantung kota. Iya. Ada kota yang murah, ada yang mahal sih. tergantung. Kalau Hangzhou mahal. Kalau Iya, Hangzhou mahal kalau soalnya kan ibu kota provinsi. Nah, Ya. Jadinya kalau mahal. Wuxi kan masih kota-kota ya, Masih kota-kota kecil iya, lah. kota-kota. Kayak Serui lah kabupaten gitu. Iya. Terus biaya kuliah ya. Kita hitung-hitungan aja nih. Iya, sistem pembayarannya. Sistem pembayarannya sama aja sih. Iya. Ya baik. Gak tau kalau di Di Indonesia ya. Indonesia belum Jujur tahu kita sih. nggak tahu, kalau kalian tahu kasih tahu Komen, kita di di komen. Kita bayarnya ya ke bagian staf pembayaran di kampus. Untuk iya. Terus kalau WXIT kalau kita tuh kita bayar sekitar berapa ya? Per tahun ya. 6.000 kah? 6.000 kisaran 12 Ya, 12. 6.000 yuan. Ya. Kalau diubah mungkin sekitar 12 sampai 13 juta Juta per tahun. tahunnya. Terus asrama kita tuh berapa? 2 juta per tahun. 1.000 RMB. Iya, per Murah. tahun. Murah Kalau- meriah kita Kalau ini. Kakak Ola Kalau saya biaya kampusnya kita bayarnya tuh biasa per 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 Per itu per semester. semester ya. Jadi satu semester itu 8.100. Sekitar 16 juta 200. 16 juta lah Iya. per tahun ya. Kalau Per semester. per semester. Kalau per tahun 32 jutaan lah. Nah. Belum tambah asrama. Kalau asrama Per tahun apa per tahun. Per semester juga. per semester? Oh, Per semester itu 4.000 yuan kalau tidak salah. Wow. wow. Oke, kalau fasilitas asrama jelas Kakak Ola punya kampus lebih, Komplit. karena memang termasuk kampus terbaik juga Iya, ya. terbaik di buat provinsi kalau. Seprovinsi Zhejiang Zhejiang. termasuk bagus. Suka dukanya kuliah di luar negeri apa ya? Suka duka. Kalau tahun pertama sih pasti homesick sih. Iya, homesick. Pasti ya, tapi Anak karena mama. Iya. beruntungnya karena ya mungkin kalau kita ikut organisasi Iya, atau organisasi. join di organisasi pasti rasa itu hilang dengan sendirinya sih. Hmm. Karena kenal orang banyak, terus ya terisi sih hari-harinya. Selain di kampus juga ya di luar juga terisi. Ada kegiatan ya. Ada kegiatan maksudnya. Maksudnya mengalihkan perhatian. Iya. Kalau Kakak Ola selain homesick Selain homesick,
Kayaknya tidak ada. Kayak enjoy saja. Enjoy aja. Iya. Soalnya kan ada teman gitu kan, Oh. yang kayak dari Papua sama-sama kan. Jadi Oh kayak iya ada sih. kayak Ya baku jaga lah. Iya. jaga. Berasa kayak di rumah gitu. Baru kalau kan di asrama pakai bahasa apa? Apa buat apa? Kehidupannya atau apa? Kehidupan. Pakai bahasa Inggris. Soalnya kan Tung tinggal di ini asrama internasional kan. Jadi Oh. rata-rata semua tuh mahasiswanya Kalau internasional di jadi pakai bahasa Inggris. Dalam kamar yang kakak-kakak yang dari Satu Papua lagi pakai pakai kosa. kosa gitu. Iya tuh. Kalau kalian satu kamar berapa orang? Satu kamar 4 orang. 4 orang. Cuma waktu itu karena kita cuma bertiga, jadi Mm-mm. makanya ditaruh bertiga. Oh, iya ya. Kalau suka dukanya tuh kalau saya masak sih, makanan sih. Kayak ketahuan kayaknya kan badan besar begini gara-gara apa? Makan terus. Iya, karena tidak tahu ya, mau tidak mau, apalagi laki-laki ya. Iya sih. Yang awalnya dimasakin sama ortu tuh, tidak tahu masak, tiba-tiba Iya. sampai sana harus masak Masak sendiri. sendiri. Yang Cucian pertama cuma bisa nasi goreng, bawa bumbu nasi goreng tuh banyak per-pak gitu. Sampai yang bisa masak sup, Mm-mm. ayam goreng, saya tidak bisa tuh masak ikan saja pertama-pertama. Karena tidak tahu ya, orang anak kepulauan tapi saya tidak pernah bikin ikan sendiri, Oh, kayak kuliti, bersihkan, Ah. baru goreng. Oh. Tapi sana baru bisa. Iya 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 iya. Terus apa lagi? Ya dukanya apa ya? Iya. Duka-dukanya dulu. Yang jelek dulu ya. Kalau uang saku habis, Itulah. Kalau uang saku habis itu kayak miskin tapi. kayak malas bikin Tapi apa-apa. kalau enak kalau di asrama sih bisa ya kayak teman kamar atau gimana. Apalagi yang modus-modus. Modus-modus. Ih, kawan apa kabar? Udah Tiba-tiba bikin. ya kalau sukanya di sana pertama, kalau saya pribadi saya dapat skill baru sih, bisa bahasa Mandarin. Iya Itu sih, sebelumnya itu belum. poin pertama Iya. sih. Sebelumnya belum bisa, dan apa, memang kalau dengar bahasa Mandarin tuh mungkin sudah, kalau saya pribadi sudah sering ya, karena Maci penggemar film Mandarin Mandarin. dari dulu. Oh. Jadi ya mungkin begitu juga ya, sampai depannya bisa pergi ke Cina, tidak tahu ya. Jadi Kalau- motivasi buat Iya, aku. jadi motivasi. Iya. Sukanya apa lagi? Kalau apa ya? Sukanya Sukanya dapat banyak teman, Ah, pasti dari banyak negara gitu. dari misalnya Mongol. Kalau di tempatku tuh ada Mongol, ada Afrika, ada Laos, Thailand, Thailand ya. Nigeria, Iya. kayak gitu. Ada Rusia juga sih. Rusia. Ah. Rusia. Terus itu banyak teman ya. Yang Iya, banyak. ketiga tuh Pasti banyak pengalaman. Pengalaman baru. mungkin beda lah dengan di Indonesia. Terus Beda sih. kalau saya kemarin sukanya ya dapat dari organisasi juga sih, pengalaman organisasinya ya berasa beda lah dengan di Indo. Nggak tahu ya. Enggak tahu ada belum. Iya, kayak nggak tahu lah. Mungkin kalau di Indonesia kan ada BEM. Iya. Kalau kita di sana ada perhimpunan pelajar Perhimpunan saja. pelajar, ya. iya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau sukanya biayanya tidak jauh beda sih dengan Di Indonesia. Indo sama aja sih. Soalnya kalau di hidupnya tuh tergantung Tergantung kita tergantung pribadi kita sih. gitu. Kalau mau high bis mungkin mahal ya. Iya. Kayak tiap hari apa ke makan di restoran atau di mana itu Jajanan kan Iya. banyak jajanan kan. Iya.